Halo, namaku Rachel Kezia dari Kalva Koordinator Indonesia. Saya mau memberikan training tentang regenerasi, gitu ya. Jadi di topik regenerasi ini kita ada dua bagian. Saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama adalah regenerasi bagi kaum Paulus, ya, dan regenerasi bagi kaum Yosua. Itu maksudnya apa sih? Jadi yang regenerasi bagi kaum Paulus adalah bagaimana kita sebagai leader itu meregenerasi. Dan yang bagian Yosua adalah bagaimana kita yang diregenerasi mau memimpin, seperti itu. Jadi mari kita mulai training kita kali ini. Sebelum ke topik kita tentang regenerasi Paulus, saya mau memberikan satu kesaksian mengenai perjalanan hidup saya ketika saya berjumpa dengan Yesus. Jadi waktu kelas 2 SMA, saya itu berjumpa dengan Yesus. Saya itu waktu itu ada di pertemuan doa. Dan ketika di pertemuan doa, saya merasakan jamahan Roh Kudus, jamahan Tuhan Yesus. Saat itu adalah pertama kali saya merasakan, wow, Yesus dan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Dan dari situ saya berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apabila Engkau itu, saya mau mengikuti Engkau seumur hidup saya. Saya memberikan apapun yang saya punya untuk melayani-Mu Tuhan. Dari situ dulu hidup saya yang orangnya suka malu-malu, yang rendah diri. Jadi sekarang kayak habis mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus saat itu, saya langsung percaya diri. Saya merasa kayak ada power atau ada kekuatan di dalam diri saya yang mau melakukan lebih untuk Tuhan. Sejak itu, ketika ada tawaran-tawaran pelayanan, seperti misalnya ada, Rachel mau jadi WL nggak? Rachel mau jadi guru sekolah minggu nggak? Rachel mau, saya mengatakan ya, gitu. Padahal dulu kalau saya diminta, enggak deh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya tahu bahwa ketika hidup saya diselamatkan, ada power di dalam hidup saya yang saya mau lakukan untuk Tuhan, apapun itu, apapun kesempatan itu, karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh itu, kayak gitu. Dan saya pada akhirnya Tuhan pun yang akan menuntun saya kemana saya harus pergi, kayak gitu, dari setiap kesempatan yang Tuhan kasih ke saya. Kok saya bisa sih melakukan hal-hal seperti itu? Kok bisa sih ketika saya diselamatkan, kok saya punya power itu? Saya yakin di 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi, keselamatan yang saya dapat, itu adalah satu paket, ya. Keselamatan adalah satu paket yang teman-teman terima dan bahkan saya terima. Teman-teman akan ngalamin adanya pengudusan, pembenaran, adopsi, rekonsiliasi, penebusan, dan regenerasi. Bagaimana kita pun punya hasrat untuk regenerasi. Kita tidak mau stop di sini aja, stay. Saya cuma mau menerima kuasa Tuhan, tidak. Tapi saya mau melakukan regenerasi ketika saya diselamatkan. Mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi berhak untuk menerima kuasa regenerasi dalam hidup mereka. Tetapi kebanyakan yang kita tahu dan bahkan orang sudah menormalisasikannya, yaitu degenerasi. Teman-teman mungkin kayak udah aduh normal banget degenerasi, karena kayak misalnya kita semakin tua ya semakin degenerasi, bukan semakin regenerasi gitu. Tetapi di dalam Tuhan itu tidak normal lagi kalau misalnya kita degenerasi. Ketika hidup di dalam Tuhan ya semakin regenerasi, bukan degenerasi. Semakin bertumbuh, semakin berbuah kayak gitu ketika kita dalam Tuhan. Umat manusia berada dalam keadaan merosot karena dosa atau hidup dalam sifat berdosa. Degenerasi berarti kehilangan kualitas fisik, mental, dan moral yang dianggap normal dan diinginkan yang menunjukkan bukti penurunan. Jadi orang pasti bilang, wah itu normal aja. Tapi di dalam Tuhan, degenerasi tidak normal. John Dawson berkata, iblis memiliki hasrat yang kuat untuk mengendalikan jalan hidup setiap orang di bumi, dan dia mencoba melakukan ini melalui tuduhan dan penipuan. Jadi John Dawson di sini mengatakan, mencoba untuk menjelaskan bahwa normalisasi itu adalah siasat iblis yang membuat kita jadinya oke aja. Untuk kita nggak ada regenerasi, kayak gitu. Oke aja deh, kayak gitu. Tidak. Jadi kita mau
melawan siasat iblis itu dengan kita, ya saya tetap bisa regenerasi walaupun mungkin saya sudah tua di dalam Tuhan, tapi it's okay, saya tetap bisa regenerasi, saya tetap bisa melayani Tuhan, bahkan saya tetap bisa bermultiplikasi. Regenerasi itu penting sekali. Kenapa penting? Yang pertama, tidak ada regenerasi, pergerakan akan stop. Generasi ini yang membutuhkan pengenalan akan Yesus mungkin akan sulit mendengar karena tidak ada anak muda yang memberitakan kebenaran lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak ada regenerasi, stop cuma di kita aja, generasi-generasi berikutnya mungkin mereka tidak bisa mendengarkan kabar baik itu. Jadi kita butuh banget adanya regenerasi anak-anak muda yang mau terus mengumandangkan tentang kebenaran di zaman-zaman ini. Terus yang kedua, otomatis pelayanan kaum mudamu atau pelayanan kampusmu semakin sedikit dan mati. Kalau nggak ada regenerasi, nggak ada orang yang mau mengatakan kebenaran, semakin sedikit yang akan tahu tentang Tuhan Yesus, dan ya gereja kita akan semakin menurun ya jumlah orang yang datang seperti itu ya, itu otomatis aja. Terus yang ketiga, kerusakan moral. Jadi kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan, dan kebanyakan kalau kita lihat di kanan kiri zaman sekarang ini, kebenaran sekarang semakin ditiadakan dan ada kemerosotan moral. Dan kita butuh regenerasi anak-anak muda yang terus kokoh dalam kebenaran, yang mengatakan kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia ini gitu. Karena kita tahu bahwa semakin hari kok semakin aneh ini. Ada isu-isu yang aneh gitu kan, dan kita mengiyakan karena kita nggak punya fondasi. Nah, kita butuh ada fondasi kebenaran dan bagaimana kita regenerasi kebenaran itu. Nah, apa itu regenerasi dalam Alkitab? Di Matius 19 ayat 28 dan Titus 3 ayat 5, regenerasi berarti lahir baru, ya. Lahir baru dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita. Dan saya percaya ketika tindakan dan pemikiran kita lahir baru, regenerasi juga pasti ada di dalam tim leadership kita, kayak gitu. Jadi tim leadership kita harusnya ada lahir baru juga, gitu ya. Jadi bagaimana sih kita caranya untuk berregenerasi? Mari kita lihat di generasi Yosua. Jadi apa sih maksudnya generasi Yosua ini ya? Generasi Yosua adalah generasi yang menerima tongkat estafet kepemimpinan. Jadi seseorang yang diberikan tongkat estafet itu. Fakta dari cerita Yosua sebelum dia diurapi menjadi seorang pemimpin, itu pada saat itu bangsa Israel itu kan habis keluar dari tanah Mesir. Dan beberapa lama begitu ya, terus ada Nabi Musa yang meminta 12 orang dari 12 suku bangsa Israel untuk mengintai satu tanah yang bernama Tanah Kanaan. Lalu banyak dari mereka itu juga semuanya pada pulang dan kasih laporan ke Musa. Dan kebanyakan dari mereka bilang, wah di sana itu memang tanahnya subur, banyak hal yang luar biasa di situ, tetapi orang-orang di situ seperti raksasa dan kita seperti belalang gitu. Dan kita kayaknya nggak mungkin bisa mengalahkan bangsa Kanaan di situ. Tapi ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, mengatakan tidak, pasti kita bisa melawan orang Kanaan dan kita bisa masuk ke sana. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menuntun bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Pasti Tuhan itu bisa bisa memenangkan pertempuran itu dan bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan kenapa sih Yosua dan Kaleb bisa seperti itu? Mengapa mereka yakin? Mengapa mereka tidak kecut hatinya ketika melawan yang mungkin lawannya terlihat seperti raksasa gitu ya? Karena mereka mengikuti dengan setia kepemimpinan Musa. Ya. Jadi mengapa sih anak-anak muda ini dia yakin, ada iman, karena dia melihat seorang pemimpin, karena dia melihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan pemimpinnya. Ketika Musa masuk ke bait suci,
Yosua itu menunggu di luar. Yosua melihat semua perbuatan Allah yang besar yang membuat dia yakin bahwa bangsa Kanaan tidak lebih besar dari kuasa Allah yang biasa lihat selama ia mengikuti Nabi Musa dengan setia. Jadi ketika dia dengan setia mengikuti Nabi Musa, dia pun melihat kuasa Tuhan itu benar-benar berkuasa, dan bahkan dia mungkin kayak melihat, wow, Nabi Musa mendoakan ini dan Tuhan memang melakukan ini. Kalau misalnya Tuhan memerintahkan ini pasti terjadi. Pasti dia juga punya pengalaman seperti itu ketika dia melihat Nabi Musa. Dari dia mengikuti Musa dan melihat kuasa Allah, dia adalah pelajar yang setia. Dan ketika Allah memunculkan Yosua, dia adalah seorang yang mau dengan melesat terpilih untuk menjadi pemimpin pasukan yang membawa bangsa Israel, yaitu generasinya, untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena dia say yes kepada Tuhan, lihatlah apa yang orang-orang dapatkan dari ketaatan Yosua. Mereka dapat keselamatan, mereka bisa tinggal di tanah Kanaan, mereka bisa menikmati apa yang ada di tanah Kanaan. Mereka bisa hidup dengan berkat Tuhan oleh karena apa? Yosua say yes to God. Apa yang ditambahkan Allah kepada Yosua adalah promosi dan blessing. Jadi kita say yes dulu sama Tuhan. Tidak dibilang kamu akan dipromosikan dulu dan di blessing dulu baru kamu bisa say yes. No, we need to say yes. Kita perlu say yes dulu kayak gitu. Dan yang seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Itu benar kayak gitu. Bagaimana kita mencari Tuhan, apa yang kau inginkan dalam kehidupanku. Dan dari situ ketika Tuhan Yosua, mungkin kayak Tuhan bilang ke Yosua, kayak Yosua kamu memimpin pasukan, dan Yosua bilang yes, I will do it. Dan apa yang dilakukan sama Tuhan di dalam pelayanan Yosua, apa yang dilakukan Yosua, ada keberhasilan di situ. Karena dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu walaupun terlihat impossible. Tidak mungkin ya, tetapi jadi mungkin. Promosi dan blessing bukanlah tujuan hidup kita, anak-anak muda. Tapi itu hanyalah reward dari Tuhan karena kita melakukan panggilannya. Di sepanjang hidupnya, bahkan Tuhan menjanjikan apapun yang Yosua lakukan akan dibuatnya berhasil. Karena ia mengutamakan kehendak Allah dibandingkan memakai kekuatannya sendiri dan mengatakan tidak. Kadang kita merasa bahwa kekuatanku tidak sebanding dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada aku. Saya bisa bilang di sini, memang kita tidak bisa melakukan pakai kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, pekerjaan Tuhan hanya dilakukan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Yosua sendiri menyadari itu, sehingga dia lebih kayak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan terjadilah keberhasilan. Mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Sebagai generasi Yosua, punyailah hubungan yang erat dengan Allah. Karena dari situlah kekuatan kita. Kita itu mungkin mengikuti pemimpin, bukan hanya mengikuti pemimpinnya, tapi mengikuti Tuhan. Tuhan mereka yang mereka lihat di depan, yang memimpin hidup mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikut pemimpin kita juga bagaimana kita melakukan apa yang pemimpin kita lakukan, berserah kepada Tuhan. Ayo kita berserah kepada Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ikutilah pemimpinmu dengan setia dan takut akan Tuhan agar mereka bisa membimbing setiap langkahmu. Kita tidak bisa kadang melihat ke depan seperti apa. Pemimpin kita bisa melihat ke depan hidup kita tuh seperti apa. Oleh karena itu, ayo kita punyai mentor kayak gitu ya. Siapa mentormu sekarang? Kalau misalnya nggak punya mentor, cari mentor. Jangan tunggu mentor. Kadang kayak, Kak, aku nggak punya mentor karena nggak ada yang deketin gue jadi mau jadiin menti. Sekarang kita yang aktif, karena kita mau berkembang. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus ya. Jadi ayo kita cari mentor. Terus yang ketiga, punyailah iman untuk berjuang ya. Jangan manja, oke? Iman untuk berjuang. Jadi ketika kita melihat pemimpin kita berjuang, ayo kita sebagai pengikutnya juga berjuang. Seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi 12 orang itu, Yosua dan Kaleb, dia punya mental berjuang. Pasti kok bisa. I will say yes, karena aku ada mental berjuang kayak gitu. Aku bisa berjuang bersama dengan Tuhan Yesus kayak gitu ya. So guys, generasimu itu membutuhkan kamu.
gitu ya. Maukah kamu mengatakan yes kepada Tuhan untuk keselamatan generasimu? Maukah kamu melihat generasimu diberkati oleh Tuhan? Jadi generasi kakak, ya ini generasi ini, kayak gitu ya. Generasi yang berikutnya adalah generasi berikutnya, seperti ini nih. Generasi Musa, ya Musa memimpin, dan itu hanya Musa yang bisa memimpin, tapi generasi berikutnya mungkin bukan Musa lagi yang memimpin, tapi Yosua. Seperti itulah ya tongkat estafet kepemimpinan. Kita nggak akan memimpin sampai sepanjang masa. Setiap masa ada pemimpinnya. Dan generasi berikutnya ada yang memimpin. Apakah kamu yang menjadi pemimpin? Tergantung kamu mengatakan yes atau tidak, ya. Tapi kita ingin teman-teman untuk mengatakan yes dan melihat kuasa Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan merasa kamu lemah, jangan merasa kamu kayak tidak punya apa-apa. Karena Tuhan itu punya kuasa di dalam hidup kamu untuk bisa melakukan apa yang perlu kamu lakukan di dalam panggilanmu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.